Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer. Pada pertemuan kedua kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai tren di jaringan yang ada pada saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, siapa sih pemilik internet? Misalnya kalian sudah belajar mengenai internet, intranet, kita bahas di sini mengenai internet, yaitu jaringan publik yang menghubungkan LAN LAN di seluruh dunia menjadi saling terhubung atau interconnection network. Internet ini sendiri itu tidak dimiliki oleh individual maupun grup. Jadi internet adalah worldwide connection yang menghubungkan banyak jaringan, baik itu internet network atau internet untuk singkatnya. Nah, dia bekerja satu sama lainnya untuk bertukar informasi menggunakan standar yang umum. Kalau misalnya kalian masih ingat, ada protokol yang digunakan sebagai standarnya ini, yang mengaturnya adalah protokol tadi. Nah, salah satu contohnya dia bisa melalui telepon, tapi tidak hanya melalui kabel telepon. Kalau dulu kan masih ingat nggak, bagi yang mungkin kelahiran 90-an mungkin masih ingat ya, iklan Telkom dulu ketika internet mulai populer, seperti 0809-894 kali untuk Telkomnet instan, itu nomor dialnya untuk bisa terhubung ke jaringan melalui kabel telepon seperti itu. Kemudian ada fiber optic kabel, kemudian bisa juga melalui transmisi wireless atau wifi yang sangat umum sekarang ada di tempat-tempat tertentu seperti di kafe, di taman, wifi publik. Kemudian bisa juga melalui link satelit maupun media lainnya. Nah, internet user ini atau pengguna internet ini bisa bertukar informasi melalui banyak form. Jadi form atau bentuknya ini berbeda-beda. Kebetulan nanti kita akan lihat gambarnya di slide selanjutnya, di mana semuanya yang bisa diakses online ini, lokasinya ini berada di suatu tempat yang mungkin kita tidak tahu tempatnya ini ada di mana. Yang intinya dia bisa terhubung ke internet global. Nah, salah satu contoh seperti social media, kemudian multiplayer game, messaging yang menyediakan email, kemudian kursus online, semuanya ini pasti ada tujuan yang terhubung ke local network. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti tadi, lokasi server tujuan kita itu berada di suatu tempat. Nah, kita sendiri tidak tahu lokasinya di mana, tapi kita bisa mengakses dari layanannya. Itu yang paling penting. Misalnya seperti membaca berita, bermain game, bahkan kita bisa bermain game dengan teman kita yang berada di luar negeri seperti itu. Bisa kenal dengan banyak orang, bisa berbagi momen melalui platform sosial media seperti Instagram. Nah, kita akan masuk ke local network. Local network ini datang dengan berbagai ukuran. Jadi mulai dari yang paling simple, misalnya menghubungkan PC sama PC, point to point, peer to peer seperti itu. Bahkan bisa menghubungkan ratusan atau ribuan perangkat dalam suatu lokasi. Nah, jaringan yang terpasang di kantor yang kecil maupun rumah ataupun rumah kantor, maksudnya jadi ukuran kantornya ini tidak besar seperti ruko, rumah toko. Nah, home office ini ya mirip-mirip seperti itu. Di ruko yang dijadikan kantor.
Nah, itu disebut dengan SOHO. SOHO itu merupakan singkatan dari Small Office Home Office Network. SOHO ini membolehkan kita untuk berbagi resource seperti printer, kemudian file, dokumen, gambar, musik misalnya dengan beberapa user lokal tanpa harus terhubung ke internet. Seperti itu. Jadi misalnya kalian sedang mendengarkan lagu, kemudian ada teman kalian yang pengen misalnya memiliki file lagu tersebut, kita bisa share di situ melalui jaringan tadi. Ingin mengirimkan dokumen misalnya lantai 1, lantai 2, ya kita bisa mengirimkan melalui alamat IP address. Kemudian kita share, kita akses melalui alamat IP address tadi. Nah, di jaringan yang besar, untuk misalnya iklan dan menjual produk, kemudian permintaan supply, kemudian berkomunikasi dengan customer. Nah, komunikasi di jaringan ini biasanya akan lebih efisien karena kita tidak perlu datang langsung ketemu, itu kan sudah cost seperti itu ya. Kemudian apabila ingin mengirim surat, kita pakai pos ya bayar, tapi dengan menggunakan email ini gratis, memanfaatkan fasilitas yang ada di kantor melalui jaringan tadi. Nah, biasanya bisnis dan SOHO network ini menyediakan koneksi internet secara berbagi. Jadi share connection to internet. Jadi sifat dari koneksinya ini adalah sharing, berbagi. Dimana timbangannya adalah jaringan itu adalah jaringan, karena secara literally ini dibuat jaringan itu untuk menghubungkan banyak lokal area network di seluruh dunia, ratusan ribuan seperti itu, yang menghubungkan satu dan lainnya. Jadi intinya SOHO itu merupakan jaringan skala kecil. Jadi ketika kalian ingin misalnya merancang jaringan, jangan langsung perusahaan besar yang memiliki banyak kantor cabang. Dimulailah dari yang kecil dulu. Saya ada sebuah PT, lokasinya itu di sebuah ruko. Nah, lokasi yang kecil, kemudian klien atau penggunanya ini tidak terlalu banyak. Kita mulai menganalisa apa sih kebutuhan dari small office tersebut. Untuk menghubungkan lantai 1 sampai lantai 2 itu jaraknya berapa meter, kabel yang dibutuhkan itu kurang lebih berapa banyak, lalu perangkat seperti switch, router butuh berapa, kemudian nanti untuk tipe koneksinya sendiri apakah menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Misalnya ketika misalnya tidak ingin repot harus melaksanakan untuk grounding kabel, ya bisa menggunakan wireless saja. Lantai 1, lantai 2 pasang misalnya satu-satu, udah bisa saling terhubung juga. Cuma kekurangannya mungkin karena dia berbasis gelombang radio, ya tergantung dari traffic, kemudian cuaca juga terkadang kurang stabil dibandingkan jika sinyal itu dikirimkan melalui wire atau kawat kabel gitu. Kemudian small home network ini akan menghubungkan beberapa komputer satu dan komputer lainnya ke internet. Intinya itu, walaupun dia kecil, tetapi pengguna ini harus bisa terhubung ke jaringan publik seperti internet, karena tidak mungkin dia hanya untuk berbagi sumber daya antara mereka saja. Bisa jadi informasi-informasi atau data-data yang dibutuhkan itu berada di jaringan publik. Atau yang terhubung dengan klien misalnya mengirim email, tentunya yang tidak bisa menggunakan jaringan lokal, harus terhubung ke internet. Oke, nah kita lihat di sini medium to large network, jadi jaringan yang sedang dan besar seperti digunakan oleh perusahaan dan sekolah yang memiliki banyak cabang lokasi. Kampusnya terpisah-pisah, ada kampus A, kampus B dengan ratusan bahkan ribuan dari host yang ingin terhubung. Internet network ini ya dia bisa menghubungkan banyak
orang, tidak hanya ratusan ribuan, bahkan jutaan di seluruh dunia. Jadi tidak perlu takut nanti untuk menghubungkannya bagaimana. Yang penting dia bisa hubung melalui jaringan kalian ke internet. Nanti otomatis bisa terhubung ke kantor cabang yang lainnya, gitu, atau ke kampus yang lain. Nah, network infrastruktur yang dibutuhkan yang pasti adalah end device, kemudian intermediate device atau intermediary device, dan network media. Jadi jalan yang akan dilalui oleh pesan dari sumber ke tujuan itu akan secara simpelnya bisa menggunakan sinyal kabel untuk menghubungkan dari satu komputer ke komputer lainnya, atau dia bisa menghubungkan secara global seperti itu. Nah, itu menyediakan akses yang lebih stabil dan reliable channel untuk dilakukan komunikasi. Yang saya sebutkan tadi merupakan 3 hardware komponen di jaringan. Kalau misalnya kita lihat end device itu contohnya apa, ada desktop, ada wireless tablet, ada laptop, printer, kemudian intermediary itu seperti wireless router, multi-layer switch, LAN switch, firewall, router. Kemudian network media ada wireless, juga LAN media berbasis kabel ataupun WAN media seperti serial atau fiber optik seperti itu. Nah, ini beberapa contoh end device yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, end device di sini itu bisa juga disebut sebagai host atau pengguna. Ya, jadi alat yang digunakan oleh manusia untuk mengirimkan data ke tujuan, agar pesan ini bisa dikirimkan melalui jaringan. Kalau kita tidak memiliki end device, data yang ingin kita kirimkan bagaimana nih untuk merubahnya dari sebuah kertas misalnya ke bentuk sinyal? Artinya tidak bisa. Dengan adanya end device seperti printer, scanner tadi, kita bisa scan kemudian dalam bentuk digital lalu dikirimkan. Kemudian dalam komponen ini ada host, peripheral, network device, dan network media. Nah, share peripheral ini dia tidak secara langsung connect ke jaringan, tapi terhubung ke host. Nah, host ini yang akan melakukan sharing atau berbagi dengan perangkat tadi atau peripheral tadi melalui jaringan. Nah, hostnya ini memiliki software yang sudah dikonfigurasi agar orang lain itu dapat terhubung ke peripheral yang sudah di sharing tadi. Nah, kemudian network device yang biasa dikenal juga dengan networking media yang digunakan untuk menghubungkan antara host, ini biasanya disebut dengan intermediary device seperti switch tadi, di mana lokasinya ini terkait dengan untuk penentuan jalur, misalnya router, atau switch untuk membagi jaringan untuk mengirimkan data ke tujuan. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ada teknologi yang digunakan yaitu Ethernet yang digunakan tahun 80-an yang dibangun oleh Digital Equipment Corporation atau DEC, kemudian Intel ada Xerox. Nah, kecepatan Ethernet ini biasanya 10 Mbps ya zaman dulu. Kemudian berkembang teknologinya ini menggunakan standar 802.3, di mana masing-masing Ethernet ini memiliki alamat yang unik dan permanen yang disebut dengan MAC address atau Media Access Control Address. Nah, fungsi MAC address ini nanti itu akan dicantumkan di dalam header ketika ingin mengirimkan paket sebagai source destination itu. Kemudian ada host
host ini akan mengirimkan dan menerima traffic di jaringan berupa data. Host ini adalah nama yang umum untuk end user device seperti laptop misalnya, ada server, ada printer. Kemudian shared peripheral ya pakai webcam, ini salah satu contohnya saja yang bisa dihubungkan ke jaringan tapi tidak langsung terhubung ke jaringan. Contohnya webcam ke switch itu tidak bisa, tetapi harus terhubung melalui end device dulu. Kemudian ada juga scanner, ini termasuk peripheral tadi, dan local printer. Jadi printer ini bisa dibedakan atas dua. Kalau printer yang biasanya kita gunakan itu kan tidak ada port untuk kabel jaringannya atau untuk RJ45. Nah, cara sharingnya gimana? Ya, kita hubungkan dulu dengan PC, lalu kita share dari sistem operasi PC tersebut atau laptop tersebut. Beda dengan printer seperti ini, dia memiliki kemampuan untuk menerima traffic data, dia memiliki port sehingga bisa dihubungkan langsung ke switch melalui kabel. Kemudian ada network device seperti switch, itu dimana fungsinya untuk membagi jaringan dan menghubungkan jaringan. Nah, network media ini terkait dengan menghubungkan tadi, yaitu kalau di sini berbasis kabel, misalnya dari PC ke switch itu menggunakan kabel twisted pair, mungkin bisa UTP atau STP, tergantung kebutuhan. Nanti kalian bisa lihat lagi bagaimana lokasi atau tempat untuk melakukan instalasi, apakah dia dekat dengan elektronik seperti itu atau dekat dengan listrik. Agar tidak adanya interferensinya, bisa menggunakan STP misalnya seperti itu. Kemudian different network connection, jadi network connection ini bisa berbagai macam di jaringan. Jadi internet ini menghubungkan lebih dari device computing, tidak hanya desktop, laptop, komputer, tapi perangkat-perangkat yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan seperti smartphone, handphone kita, tablet, kemudian smartwatch seperti iWatch punyanya Apple, atau kacamata smart glasses itu punya Google. Jadi dengan adanya kemampuan tersebut, contohnya smart glasses kita bisa mendengarkan lagu streaming di YouTube. Jadi kacamatanya memiliki kemampuan untuk dipasangi SIM card seperti atau terhubung ke WiFi sehingga dia bisa dilakukan atau melakukan koneksi ke internet. Nah, banyak hal yang berada di rumah kita juga itu bisa dihubungkan ke internet seperti smart TV. Jadi sekarang orang nonton TV itu udah mungkin sedikit sudah beralih ya, tidak ke TV konvensional lagi karena siarannya membosankan. Dengan smart TV kita bisa mengakses penyedia layanan seperti Netflix, yaitu video, Mola bagi yang suka nonton bola atau sport ya, atau Disney Channel dan lain sebagainya, ataupun gaming konsol seperti PS4, PS5 itu kan udah harus menggunakan internet agar bisa hubung ke server milik penyedia gamenya, bisa main online juga itu. Kemudian banyak juga connected device yang bisa ditemukan di dunia luar yang menyediakan kemampuan tertentu seperti misalnya smart car. Jadi sekarang rata-rata seperti Tesla, dia sudah bisa mengemudi sendiri dari satu tujuan, dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan tujuan, memanfaatkan sensor-sensor dan RFID. Jadi kalau misalnya kita di luar negeri, ketika kita berkendara untuk masuk ke tol itu kita tidak perlu nge-tap kartu seperti di Indonesia. Mungkin kedepannya Indonesia juga akan seperti itu. Jadi ketika kita lewat otomatis nanti gerbangnya akan langsung terbuka sendiri. Dia ada sensor dimana sudah ada RFID di situ. Kemudian medical device yang bisa dikontrol melalui jaringan. Nah, internet itu membutuhkan yang namanya internet service provider, yaitu penyedia layanan dari internet.
nanti ISP inilah yang akan menghubungkan kita dengan jaringan di luar sana berdasarkan tiernya. Jadi internet backbone seperti informasi yang super cepat memberikan high speed data link untuk terhubung ke beberapa service yang berbeda. Jadi banyak kota di seluruh dunia ini rata-rata berlomba-lomba. Seperti di Indonesia saat ini sudah mengikuti tren juga. Mungkin di luar negeri penerapan 5G itu sudah mulai dari tahun kemarin, tetapi Indonesia juga tahun ini mulai bisa melaunching untuk kecepatan internet 5G yang bisa digunakan oleh smartphone tipe terbaru. Kita juga bisa menggunakan, misalnya memanfaatkan fiber optik. Nah, fiber optik ini karena dia bisa menampung bandwidth yang besar, jadi apabila lintas traffic data misalnya di sebuah organisasi ini sangat besar, kemudian tidak bisa ditampung oleh kabel UTP, dia harus lebih dari 1 giga misalnya, ya kita bisa memanfaatkan fiber optik. Cuma kekurangannya karena dia lebih mahal dibandingkan kabel twisted pair, yang penggunaannya itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Ditambah untuk melakukan instalasinya juga itu perlu pelatihan lebih lanjut. Dan misalnya kita lihat di sini ISP service atau layanan dari ISP ini bisa memiliki banyak macam model, misalnya menyediakan technical support, bisa menyediakan VoIP, bisa menyediakan web hosting, kemudian FTP hosting atau application dan media hosting. Jadi tidak hanya menyediakan internet. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Telkom, layanan apa saja yang bisa dibeli untuk perusahaan itu mereka ada berbagai macam layanan yang ditawarkan. Nah, interconnection ISP ini kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing menggunakan modem, kemudian bisa menghubungkan baik itu sesama ISP, misalnya sesama Telkom, maupun dari satu ISP ke ISP lainnya menggunakan algoritma tertentu seperti BGP misalnya, untuk menghubungkan satu ISP dengan ISP lainnya menggunakan AS number. Nah, untuk tipenya sendiri kita menggunakan kabel dan DSL connection. Jadi kalian bisa baca penjelasan yang sudah ada di bagian ini. Kemudian ada additional connectivity option seperti seluler, satellite, sama dial-up telepon. Tetapi saat ini dial-up telepon itu sudah jarang sekali digunakan untuk modemnya. Sudah beda dengan teknologi dulu yang saya bilang tadi, Telkom instan itu menggunakan dial-up, ada nomor yang bisa ditelepon untuk terhubung ke internet. Nah, ini contohnya ketika menggunakan link satelit, nanti ada stasiun penerimanya dari sinyalnya, ada stasiun pemancar, kemudian dari pemancar itu masuk ke satelit modem, kemudian baru terhubung ke end device. Jadi misalnya perangkat ini mengirim data, dia nanti akan meneruskan data tersebut ke satelit modem, dari satelit modem ini nanti ke pemancar, dan pemancar diteruskan ke satelit, kemudian dari satelit diteruskan lagi ke media penerimanya, ke stasiun penerima, baru kemudian diteruskan ke sistem ISP atau melalui router seperti ini. Kalau misalnya kita lihat penggunaan satelit untuk jarak jauh, misalnya menghubungkan antar pulau di Indonesia, dibandingkan misalnya harus menggunakan kabel. Tetapi kelebihan menggunakan kabel itu jaringannya lebih stabil tentunya. Makanya walaupun ada teknologi satelit, kabel tetap digunakan. Selain itu, satelit itu biaya investasinya sangat-sangat mahal. Jadi masih reliable untuk menggunakan kabel seperti kabel fiber optik. Ditambah satelit ini kan porosnya berubah-ubah. Jadi kalau misalnya dia bergeser, ya bisa jadi
pada saat itu kita tidak mendapatkan akses komunikasi seperti itu. Jadi tergantung tipe satelit itu sendiri, bagaimana orbit seperti itu. Oke, untuk materi pertemuan kedua di mata kuliah analisa dan perancangan sistem jaringan komputer. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan tanyakan melalui Classroom ataupun melalui grup WA yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selalu jaga protokol. Salam budi luhur.